Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, terutama yang berkaitan secara khusus dengan pembahasan tentang fikih ibadah. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membahas dan mendiskusikan tentang tahar surah, cara mensucikan diri dari hadas kecil, yaitu melalui wudu. Insya Allah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita dengan tahar kubra, mensucikan diri dari hadas besar, yaitu melalui mandi. Dalam bahasa Arab, mandi itu disebut dengan ghusl. Lebih lengkapnya disebut dengan ghuslul janabah, mandi janabah. Biasanya disebut dengan al-ghusl saja atau mandi. Dari Indonesia biasa menyebutnya mandi junub atau mandi wajib. Meskipun sebetulnya tidak semua mandi ini dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban. Ada yang sifatnya sunnah, dan tata cara pelaksanaan mandinya sama dengan mandi yang hukumnya wajib. Ada mandi yang wajib, ada yang mandi yang sunnah. Yang wajib disebabkan oleh 6 hal. 3 berkaitan khusus dengan perempuan, 3 yang lainnya dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, yang pertama yaitu keluarnya air mani, baik itu karena disengaja ataupun karena mimpi. Jadi apabila ada seseorang yang mengalami keluarnya air mani, mimpi atau disengaja, maka wajib atasnya untuk mandi. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ma'u minal ma'. Air itu disebabkan oleh air. Maksudnya wajibnya mandi disebabkan oleh keluarnya air mani.
Juga di hadis yang lain dikisahkan suatu hari Ummu Sulaim, salah seorang sahabat perempuan, istri dari Abu Talha, datang menemui Nabi. Lalu kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haq." Wahai utusan Allah, sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Ya, karena yang akan ditanyakan ini masalah yang sensitif. Setelah itu beliau kemudian bertanya, hal alal mar'ati al-ghusl idza talama, apakah wajib bagi perempuan itu untuk mandi apabila dia bermimpi? Maka Nabi menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma", dia wajib dia mandi apabila dia melihat air. Sudah. Dari jawaban Rasulullah SAW tadi disimpulkan beberapa hal, bahwa keluarnya air mani itu terjadi pada laki-laki dan perempuan sama. Yang kedua, wajibnya mandi itu apabila pada saat bangun dari tidur lalu kemudian melihat adanya sisa-sisa bekas-bekas air mani baik pada badan atau pada pakaian, meskipun tidak ingat bahwa malamnya bermimpi. Misalnya pagi-pagi atau subuh-subuh bangun seperti ada air mani di badan saya atau di saku saya, tapi tidak ingat bahwa malamnya itu mimpi, maka dia tetap diwajibkan untuk mandi. Sebaliknya sekalipun dia ingat tadi malam saya mimpi, tapi begitu dia bangun sama sekali tidak ada tanda-tanda keluarnya air mani, maka secara fikih dia tidak diwajibkan untuk mandi. Karena Rasulullah SAW mensyaratkan dalam jawaban tadi, "Na'am idza ra'atil ma", dia wajib dia mandi apabila dia melihat air. Yang kedua, iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua alat yang sudah dikhitan, yang sudah disunah pada laki-laki dan pada perempuan. Yang dimaksud di sini yaitu terjadinya jima', terjadi hubungan seksual. Di hadis disebutkan Nabi bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajibal ghusl." Apabila dua alat yang sudah disunat itu bertemu, maka wajiblah baginya untuk mandi. Kan ada sebagian riwayat dan penjelasannya, meskipun tidak ada yang kedua, asal sudah terjadi hubungan seksual suami istri, maka sudah wajib dia, meskipun tidak ada yang kedua. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Misalnya maaf, baru mulai melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba ada tamu yang datang ketuk pintu, "Assalamualaikum." Tidak dipeduli, tidak diperhatikan, tambah keras ketukannya, terpaksa dibuktikan. Pada terganggu begini, gila juga konsentrasi dan berhenti saya. Belum ada apa-apa yang keluar, tapi karena sudah terjadi hubungan suami istri, maka sudah wajib bagi keduanya untuk lalu kemudian ulama kita memperluas cakupan hadis tadi, bahwa bukan hanya bertemunya dua alat yang disunat itu, tapi termasuk juga meskipun ini terlepas dari dosa keharaman yang banyak, ulama memperluas. Misalnya kalau ada yang melakukan itu dengan hewan, melakukan dengan melakukan misalnya bukan pada kemaluannya, tapi pada bagian belahannya, pada dulurnya, itu dosa. Selain berdosa juga tetap diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya tidak mandi sendiri, tapi dimandikan. Orang yang meninggal wajib untuk
ini tiga yang berlaku baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Kemudian tiga yang khusus berlaku pada perempuan saja. Satu, berhentinya haid. Kalau berhenti dari darah haid, maka wajib bagi perempuan itu untuk mandi. Al-Quran disebutkan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan apabila mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, qul huwa adhan, katakanlah itu adalah adhan, itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan itu pada saat mereka dalam keadaan haid. Artinya jangan melakukan hubungan seksual dengan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Wa idza tatahharna, dan apabila mereka betul-betul telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakum, datangilah mereka di tempat dan dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas yang besar. Yang kedua yaitu berhentinya darah nifas. Darah yang keluar disebabkan karena kelahiran, baik lahirnya normal atau kesuburan. Darah yang keluar maka itu disebut darah nifas. Ketika darah nifas ini berhenti, wajib bagi perempuan itu untuk mandi. Berhentinya darah nifas itu tidak harus menunggu sampai 40 hari. Meskipun ada ulama kita yang berpendapat 40 hari itu maksimalnya, tapi bukan berarti harus 40 hari. Harus sebagai ulama, asalkan sudah berhenti darah, tidak ada lagi darah yang keluar, maka itu artinya sudah berhenti lagi nifas, dan wajib atas perempuan tersebut untuk mandi. Kemudian yang ketiga yaitu mandi wilada. Mandi wilada itu mandi setelah melahirkan. Nah, apa bedanya dengan nifas? Misalnya ada yang melahirkan tanpa ada darah yang keluar, kemungkinannya itu bisa dan dibahas ini. Hanya ada perempuan yang melahirkan atau keguguran tak ada darah yang keluar, misalnya ada darah yang keluar, maka dia tetap wajib untuk mandi. Itu namanya ghuslul wilada, mandi karena melahirkan. Ada tambahan satu pendapat sebagian ulama, yaitu orang di luar Islam yang masuk Islam. Yang masuk Islam maka diwajibkan menurut sebagian ulama. Ada pun mandi yang disunnahkan, diantaranya mandi pada hari Jumat, terutama bagi kita pada laki-laki sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mandi ketika berihram, baik untuk haji atau untuk umrah. Mandi ketika memasuki kota Makkah. Ini semua adalah mandi-mandi yang disunnah. Yang berikutnya, dalil disyariatkannya untuk mandi bagi orang yang berhadas besar. Dalilnya sama dengan dalil wajibnya wudu yang sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu, surah Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub, apalagi haid, fattahharu, maka wajiblah bagi kalian untuk bersuci. Bagi orang yang dalam keadaan junub dan perempuan yang dalam keadaan haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan beberapa ibadah. Tentu yang paling utama tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, karena syarat sahnya sholat sudah bahas, yaitu dilakukan dalam keadaan suci.
salat apapun itu tidak boleh dilakukan jika junub atau haid. Kemudian tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Quran. La yamassul Quran illa wa huwa. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Kalau ibu misalnya haid, dia bersihkan rumah, mau memindahkan mushaf Al-Quran, maka pakailah pelapis, jangan disentuh secara langsung. Kemudian tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran meskipun tidak menyentuhnya. Misalnya ibu dalam keadaan haid itu tidak boleh melantunkan, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sekalipun tidak menyentuh mushaf. Kalau cuma hadas kecil, dalam arti tidak ada wudunya, tapi dia tidak berhadas besar, dia boleh mengaji, dia boleh membaca ayat-ayat Al-Quran asal tidak menyentuh mushaf. Tapi kalau hadas besar, bukan hanya menyentuh, tapi mengucapkan ayat-ayat Al-Quran pun tidak diperbolehkan. Adapun jika dia membaca doa atau mengucapkan ucapan tertentu yang ada di Al-Quran, tapi tujuannya itu maksudnya bukan membaca Al-Quran, maka itu boleh. Misalnya tiba-tiba dengar berita meninggal teman kita yang dulu itu di SMA, langsung dia spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan penggalan ayat Al-Quran, tapi dia mengucapkan itu bukan dengan maksud untuk baca Al-Quran, maka itu hukumnya diperbolehkan. Ada doa-doa yang dibaca, Pak, doa itu ada di Al-Quran, tapi dia membacanya bukan dengan maksud baca Al-Quran, tapi dengan maksud sebagai doa, maka itu diperbolehkan. Kemudian larangan berikutnya yaitu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi, laki-laki, perempuan yang junub dan perempuan yang haid tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Itu pendapat 4 mazhab. Pendapat 4 mazhab sepakat. Rasulullah SAW bersabda, innal masjida la yahillu lihaqidin wala lijunubin. Sesungguhnya masjid itu tidak dihalalkan bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Jadi masjid tidak dihalalkan bagi orang yang junub, itu juga bagi orang yang haid. Di Al-Quran juga disebutkan. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu wala junuban illa abiri sabil. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum suqara, jangan mendekati salat jika kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Wala junuban illa abiri sabil. Begitu juga orang yang junub boleh masuk masjid illa abiri sabil, kecuali hanya sekedar lewat saja. Kalau orang yang junub saja dilarang masuk masjid, apalagi perempuan yang haid, lebih keras namanya, dilarang berdiam di dalam masjid. Kalau hanya sekedar lewat boleh. Itu pun kalau tidak ada jalur lain. Dulu di masa Nabi, masjid misalnya Masjid Nabawi, rumah-rumah mereka itu mengelilingi masjid. Keluar dari rumah langsung menghadap masjid. Di terkadang tidak ada jalur lain, harus dia melewati pintu masjid. Tapi kalau kita di sini tidak harus lewat pintu masjid ini. Yang rumahnya di sebelah sana, kalau mau pergi ke sebelah sana tidak harus lewat pintu masjid, bisa lewat jalan raya. Memang ada sebagian kecil ulama dan pendapat itu diantaranya juga dikemukakan oleh Zaid bin Sabit bahwa larangan itu karena ada ilatnya, yaitu kekhawatiran mengotori masjid. Tapi rasa-rasanya ilat ini lemah. Kenapa? Oke lah, kalau perempuan yang haid mungkin ada kekhawatiran darahnya mengotori masjid. Tapi kalau orang yang junub, apanya yang dikhawatirkan akan mengotori masjid? Orang yang junub sepakat tak boleh untuk masuk.
Jadi ilatnya itu bukan karena kekhawatiran mengotori masjid, ini karena kehormatan masjid. Maka orang yang junub dan orang yang haid tak boleh masuk ke dalam masjid. Yang berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, tata cara mandi. Ada dua hadis yang paling populer yang menceritakan cara mandinya Rasul. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian yang kedua dari Maimunah radhiyallahu anha. Dua-duanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya dari kedua hadis tersebut, ya, ulama kemudian membuat sistematika yang mana yang masuk rukunnya mandi, yang mana sunnahnya. Beda pendapat di antara empat mazhab dalam menentukan yang mana rukun tidak boleh ditinggal dan yang mana yang sunnah boleh ditinggal, tapi jika dilakukan itu akan menyempurnakan mandi. Satu yang disepakati semua mazhab yaitu ta'mimul badan bil ma', yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu sepakati empat mazhab. Orang mandi itu ya mesti dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Itu disepakati semua ulama. Pada hukum yang lain yang berbeda, tiga mazhab memasukkan niat sebagai rukunnya mandi. Mazhab Hanafiyah yang tidak memasukkannya sebagai rukun. Ya, tentu dasar dari mayoritas ulama kita diantaranya keumuman hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Mazhab Hanabilah menambahkan tasmiyah sebagai rukunnya mandi. Mesti wajib baca basmalah. Kalau niat itu kan di hati, walaupun diucapkan ya bunyinya kalau di bahasa Arab nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar min jami'il badan lillahi. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh saya karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ini membaca tasbih diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Syafi'iyah menambahkan satu rukun mandi sehingga jadi tiga, yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis jika masih ada pada badan kita. Jadi sebelum mandi itu najisnya dihilangkan. Mazhab Malikiyah memasukkan muwala, mesti terangkai. Dalam arti tidak boleh kering air pada satu bagian tubuh sebelum bagian tubuh yang lain disiram. Misalnya ada yang mandi pakai keran begitu, baru separuh tubuh yang basah dan mengalir lagi air, berhenti. Hanya dihentikan mandinya sudah, baru mengalir lagi. Ini bagaimana pemandinya diulangi dari awal atau cukup yang belum kena air? Kalau muwala itu dimasukkan rukun ya mesti diulangi dari awal karena sudah tidak terangkai. Mazhab Hanafiyah memasukkan madmadah dan istinsaq sebagai rukun. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, satu niat, yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis pada badan, dan yang ketiga yaitu ta'mimul badan bil ma', mengalirkan air ke seluruh tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi itu maka beliau cuci kedua tangannya lebih dahulu, lalu kemudian mengambil air dengan tangan kanannya lalu memindahkan ke tangan kirinya. Setelah itu beliau menghilangkan najis yang ada pada badannya dengan tangan kiri. Nanti setelah itu beliau cuci tangannya lagi. Lalu kemudian beliau memasukkan jari jemarinya ke sela-sela rambutnya 3 kali. Setelah itu beliau menyiram kepalanya 3 kali. Lalu kemudian menyiram bagian tubuhnya dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan. Setelah itu seperti sambil menggosok-gosok tangannya ke bagian tubuh yang bisa disentuh. Mohon maaf sebelum itu disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah ini dua riwayat
Wudhunya persis sama dengan wudhu orang yang mau salat. Riwayat yang lain menyebutkan wudhunya itu hanya sampai di kepala dan telinga saja. Setelah itu mandi, kakinya terakhir ketika hendak keluar dari kamar mandi. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan taharah kubra, cara pensucian yang besar, yaitu dengan mandi. Saya kira itu Pak Muhammad tadi sampaikan. Teman yang lalu banyak pertanyaan tidak sempat menjawab karena sebenarnya waktu yang disebutkan waktu yang lapang. Jika ada hal yang ingin didiskusikan baik yang berkaitan dengan taharah atau masalah sholat, masalah fikih lainnya yang dirasa perlu untuk kita diskusikan sama-sama tentang persoalan fikih, meskipun di luar dari komentar yang disampaikan, saya persilakan kepada silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama ada dua yang bertanya saya Ustaz. Pertama tentang yang haid untuk wanita, misalkan kemudian umroh. Ya tadi Ustaz katakan bahwa apapun namanya kalau haid tidak boleh ke masjid. Istilahnya di sini jalan keluar kira-kira kalau perempuan itu pergi umroh pas pulangnya. Itu pertama Ustaz. Kemudian kedua ini tentang mandi hadas besar. Tadi Ustaz katakan sebaiknya wudhu dulu, baru wudhunya kan niatnya juga kaki wudhu sebelum, terus pada saat mandi mesti ada juga niatnya menghilangkan hadas besar. Itu salah satu. Bagaimana kalau mau punya apa namanya dibalik, mandi dulu mengisahkan hadas besar, setelah itu kita tutup mengambil wudhu, niat juga itu rada besar. Yang pertama Pak ya, jadi haji begitu juga umrah, satu-satunya rukunnya yang disyaratkan dalam keadaan suci itu adalah tawaf. Jadi hanya tawaf saja yang disyaratkan dalam keadaan suci. Rukunnya yang lain tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Kalau umrah rukunnya cuma 5. Yang pertama yaitu ihram, niat untuk umrah. Ini tidak disyaratkan suci. Biar perempuan haid dia bisa berihram. Bahkan sekalipun dia haid tetap disunahkan mandi ihram. Karena mandinya itu bukan karena selesai haid, tapi mandinya itu karena dia hendak berihram. Kemudian rukunnya yang kedua yaitu tawaf. Nah ini yang disyaratkan suci. Rukunnya yang ketiga sa'i. Kalau sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Kemudian yang keempat yaitu tahallul, cukup. Itu juga tidak disyaratkan suci. Dan yang kelima taktib berwudu. Itu untuk haji tanpa satu rukunnya wukuf di Arab. Wukuf juga tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Begitu juga wajib-wajib haji seperti bermalam di Mina, mabit di Musdalifah, melontar jamrah. Wajib-wajib haji ini tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Maka semua bisa dilakukan oleh perempuan sekalipun dia dalam keadaan haid. Satu-satunya yang tidak bisa adalah tawaf. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia haid? Tawafnya belum dikerjakan. Dia menunggu sampai betul-betul dia hendak meninggalkan Makkah. Apakah pulang ke tanah air atau pergi ke Madinah. Begitu dia hendak meninggalkan dan ternyata haidnya belum berhenti, maka segera dia mandi. Meskipun dia dalam keadaan haid, segera dia mandi. Lalu dia bersihkan rumah tempat keluarnya darah. Setelah itu dia memakai pembalut untuk mencegah darah itu mengenai pakaian luarnya.
pakai palu. Lalu kemudian dia masuk untuk melaksanakan tawaf, meskipun dia dalam keadaan haid, laksanakan tawaf. Segera setelah selesai tawaf, dia langsung keluar dari Masjidil Haram tersebut. Itu yang dilakukan jika perempuan yang haji atau umrah itu dalam keadaan haid. Umrah kan yang agak beresiko karena waktunya lebih pendek, 9 hari, ada yang 12 hari. Ya meskipun masih bisa ditentuin, Pak. Tapi kan terbagi juga kalau ini. Kalau haji ya nanti maka panjang lah waktunya. Jadi dia masih bisa menunggu untuk suci dari. Karena itu kalau misalnya mau umrah, sebaiknya Bu dilihat-lihat jadwal haidnya dengan jadwal keberangkatannya. Jangan memilih jadwal keberangkatan yang persis waktu haid. Nah, meskipun kadang-kadang juga sudah diusia, ternyata bergeser itu waktu haidnya. Kadang ada yang seperti itu. Saya sering juga diminta untuk mengantar jemaah di bulan Agustus atau akhir Agustus atau awal September saya berangkat untuk umrah. Jadi biasa menyaksikan ya seperti itu. Tapi kalau usaha memang tidak ada toleransinya. Jadi kita rugi-rugi pergi umrah selama di sini dan tidak pernah pergi salat. Ya, mana tidak bisa salat dalam keadaan itu tadi disesuaikan. Bagaimana kalau misalnya perempuan itu dia mengkonsumsi obat anti haid? Mengkonsumsi obat anti haid itu untuk menunda haid, hukumnya makruh. Tidak disukai. Dia tidak berdosa tapi tidak disukai kalau dia mengkonsumsi. Tapi ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Cuma perbuatan itu perbuatan yang tidak disukai makruh. Kenapa? Karena pasti ada efek buruknya terhadap metabolisme kita. Ketika menunda sesuatu yang sifatnya tabiiyah natural itu, tentu ada efek buruknya. Tapi sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baik itu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah maupun hadis yang diriwayatkan dari Maimunah, dua-duanya menunjukkan bahwa Nabi berwudu dulu sebelum beliau mandi. Dua-duanya itu menunjukkan bahwa Nabi berwudu dulu sebelum beliau mandi. Ini semacam pengantar sebelum masuk kepada mandi. Jadi setelah Rasulullah SAW tadi membersihkan izalatun najasah, bersihkan najis yang tersisa pada pada bagian tubuhnya itu, dia cuci tangan, kemudian beliau berwudu sampai di telinga. Dalam satu riwayat itu sampai di telinga. Lalu dia mandi. Setelah itu pada saat mau keluar dari kamar mandi, baru kedua kakinya dibasuh. Jadi mandi itu dia berada di antara sebagian amalan wudu dengan satu amalan wudu yang terakhir, yaitu membasuh kaki. Niat 2 kali. Ya, niat wudu dan niat untuk mandi. Kalau misalnya orang sudah mandi, maka dia tidak wajib lagi untuk wudu. Dia sudah mandi janabah ini, biar dia tidak wudu lagi. Kecuali biasa kalau kita selesai mandi air kecil ini air kencing lagi, maka dia wajib wudu, tapi mandinya tidak bisa diulang. Tapi wudunya wajib diulang karena batal wudunya mandinya dah. Saya kira itu Allah. Ada Pak Ibu? Boleh di luar dari pembahasan. Yang menjadi suatu perwakilan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tadi wudu sebelum mandi masuk rukun. Sudah, berarti boleh tanpa wudu. Iya, boleh. Cuma pahalanya kurang.
sunnah ketika mandi menjadi dalil bahwa bolehnya kita berwudu di kamar mandi. Yang pertama. Yang kedua, tentu sebelum wudu atau sebelum mandi tadi ada masuk membaca basmalah sebelum mandi. Ketika kita apakah membaca basmalah itu sebelum kita masuk ke WC atau setelah kita berada dalam WC? Kalau setelah berada dalam WC maka kita kena dalil larangan membaca ayat-ayat atau sejenisnya dalam kamar mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita wudu, kemudian kita mendapatkan bahwa kaki terakhir dibasuh. Ketika kita selesai melakukan wudu sebelum kaki, kemudian kita mandi, kemudian tiba-tiba kita kentut di WC atau kencing, tapi belum selesai mandinya. Apakah wudunya pasti batal? Wudu yang sebelum sore batal, maka kembali lagi ulangi wudunya karena belum selesai mandinya, kemudian kita ulang wudu kembali, kemudian kita mandi kembali, kemudian setelah itu kita basuh kembali kaki setelah selesai. Kemudian keempat, tentang larangan sholat bagi orang yang di mulutnya itu masih ada bau. Ketika itu hadis yang saya maksudkan itu ada diwaktukan ada sahabat yang masih bau mulutnya di mulutnya itu masih kental bau bawang karangan bawang. Kemudian dijelaskan oleh ulama kita tentang termasuk bau-bau lain selain bawang seperti durian, bahkan yang sejenisnya. Apakah itu untuk menghilangkan bau tersebut? Apakah harus dengan mengulang wudunya? Misalnya ada jamaah, dia sudah wudu, kemudian dia pergi makan martabak ada bawangnya, atau pergi makan durian, kan dia mau batalkan wudu. Tapi ketika dia masuk sholat mengganggu enak hadis yang tadi kita masuk, maka itu wudunya itu diulang atau bagaimana? Itu misal pertanyaan. Yang pertama, sebetulnya tidak ada larangan untuk wudu di dalam kamar mandi. Tidak ada larangan secara shar'i yang eksplisit, jelas, tegas dilarang berwudu di dalam kamar mandi. Ada sebagian yang berpendapat itu dilarang karena menganggap nanti katanya pertanyaan kedua, ya, karena ketika kita mau wudu kita baca basmalah sebelumnya disunahkan, kemudian di dalam wudu ada doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca. Saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu, Allahumma ghfir li dzambi wa wasi' li dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunilah dosaku, kemudian lapangkan tempatku dan berkahi rezeki. Nah, sementara ada larangan untuk membaca misalnya ayat-ayat Al-Quran di kamar mandi. Nah, kalau membaca ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat terpuji itu memang ada larangannya. Tapi kalau wudunya tidak ada larangan secara eksplisit dilarang wudu di dalam kamar mandi. Tapi kalau larangan untuk misalnya membaca ayat Al-Quran atau membaca basmalah, kalau tidak baca doa itu dilarang di dalam kamar mandi. Jangankan itu menjawab salam pun itu dilarang. Jadi Nabi suatu waktu di dalam kamar mandi dia ucapkan salam, dia tidak jawab. Nabi tidak jawab. Tapi larangan ini Bapak Ibu sekalian bukan larangan haram. Ini larangan makruh. Jadi larangan untuk membaca ayat Al-Quran, menjawab salam di dalam kamar mandi itu bukan larangan haram. Itu adalah larangan makruh. Maka kemudian ada kaidah usul, sesuatu yang diharamkan, kalau yang diharamkan itu baru boleh dilakukan kalau kondisi darurat. Bahasa Arabnya ad-darurat tubihu al-mahzurat. Kondisi darurat itu membuat boleh yang diharamkan. Tapi kalau yang dilarang makruh tidak harus sampai darurat. Asal ada hajat, ada kebutuhannya, maka yang makruh itu hilang kemakruhannya menjadi kemubahan. Contoh, misalnya menutup
di mulut dan hidung itu ketika salat. Kan makruh hukumnya, dilarang. Tapi itu bukan larangan haram, itu larangan makruh. Untuk begini itu larangan makruh. Tapi larangan makruh ini hilang kemakruhannya. Kalau ada hajatnya misalnya kita masih merasa khawatir, jangan sampai kemudian terkena virus dan sebagainya, Pak ya. Apalagi waktu beberapa waktu yang lalu juga tahun terakhir ada kekhawatiran hilang itu kan kemakruhan karena ada hajat. Jadi adanya hajat itu membuat kemakruhan itu menjadi hilang. Seperti itulah adanya. Ya, seperti itu adanya. Dimakruhkan misalnya baca basmalah di dalam kamar mandi. Tapi kalau ada hajatnya hilang kemakruhannya. Hajatnya itu karena apa? Ya karena kita butuh di dalam. Hilang kemakruhannya. Kecuali misalnya kalau orang mandi biasa saja, Pak, mandi pagi-pagi begitu sambil mandi di dalam kamar mandi, sambil dia mandi sambil dia mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu makruh. Tapi kalau ada hajatnya, maka hilang kemakruhan. Jadi, terus yang ketiga, yang diulangi wudunya saja, mandinya tidak usah. Ya, kita sementara mandinya mau selesai tentu, sebuah dan kecil, ya maka cukup wudunya saja, mandinya tidak. Nah, kemudian yang keempat, dilarang seseorang yang sudah mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat untuk mendatangi tempat salat. Man akala min hadhihi syajarah, barang siapa yang sudah memakan buah dari pohon ini, maksudnya bawang ini, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami atau masjid, jangan dekati masjid kami. Ini larangan, Pak, bukan larangan haram juga, larangan makruh. Bukan berarti kalau kita habis makan bawang misalnya kemudian diharamkan untuk salat di masjid, bukan haram, makruh hukumnya. Ya, makruh. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah memakan makanan yang baunya menyengat tadi? Apakah kemudian diwajibkan untuk wudu? Ya, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Disunahkan, tidak sampai disunahkan wudu. Ya, disunahkan untuk siwak. Laula an-suqa lahu mati la amartu bis-siwak. Inda kulli wudu iriwata inda kulli salat. Jadi seandainya tidak menyusahkan umatnya Rasulullah, maka diperintahkan bersiwak. Siwak itu satu, tiap mau wudu, tiap mau salat, setiap kali kita berada pada waktu yang terjadi perubahan bau mulut, disunahkan kita bersiwak. Kalau bangun tidur, rupanya bau mulut. Kalau bangun tidur, disunahkan kita bersiwak. Tengah-tengah hari begitu, berubah lagi bau mulut, disunahkan kita bersiwak. Sudah mengkonsumsi makanan tertentu, disunahkan kita untuk bersiwak. Misalnya habis salat maghrib, pergi keluar, terus makan apa tadi, bakso dan sebagainya ya, ada bawangnya, berubah bau mulut kita, disunahkan bersiwak. Karena sekarang jarang yang pakai kayu siwak, ya paling tidak gosok gigi kan. Disunahkan. Adapun karena kita mau salat isya, maka disunahkan berwudu. Ini wudunya bukan karena berubahnya tadi, tapi karena mau salat isya. Karena salah satu di keadaan di mana disunahkan berwudu, yaitu tajdidul wudu inda kulli salat. Disunahkan memperbaharui wudu setiap mau salat, meskipun tidak batal wudu. Tadi kalau kita sudah wudu kan untuk salat maghrib, sampai masuk isya tak batal wudu. Meskipun tidak batal wudu, selama tidak menyusahkan, maka disunahkan berwudu lagi. Kalau kita mau salat, selama tidak menyusahkan. Jadi yang dilakukan sudah cukup apabila dia hanya bersiwak saja. Tapi kalau dia wudu, maka itu sangat baik, apalagi dia hendak untuk melaksanakan salat isya. Barangkali Allah Ta'ala bisa. Saya. Pertanyaan bisa kali jawab mandi atau wajib sunat atau wajib
Jadi kalau misalnya mohon maaf nih Pak ya, misalnya ada yang melakukan hubungan suami istri habis salat subuh pagi-pagi Jumat, nah itu juga hari Jumat, maka sekali dia mandi itu mandi janabah sekaligus mandi sunnah karena itu hari Jumat. Jadi bisa tuh. Tapi yang kita niatkan itu yang lebih kuat, yang wajibnya. Jangan sampai cuma niat mandi karena Jumat saja, dan terangkat itu junubnya. Yang masuk Ustaz kan saya kira bahwa kalau mau sholat tobat kan bisa mandi tobat. Iya disunahkan. Antara mandi Jumat dan mandi tobat Iya bisa. Jadi kalau orang mau salat tobat, kan hadisnya begini. Ma min abdin yaznibu dzamban, tiadalah seorang hamba itu melakukan satu dosa. Summa yaqumu, setelah itu dia bangkit berdiri, fa yatatahhar, lalu dia bersuci. Bersucinya itu sebetulnya bisa dengan wudu saja. Tapi kalau dia mandi, wah itu lebih bagus lagi. Summa yaqumu fa yatatahhar, dia bangkit lalu dia bersuci. Summa yusalli raka'atain, setelah itu dia salat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, selesai salat dia minta ampun sama Allah, dosa-dosanya dia ampuni. Kemudian Nabi baca ayat surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu kalau dia berbuat keji atau menganiaya diri segera ingat Allah. Begitu dia ingat Allah segera meminta ampun atas dosa-dosanya, karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Gitu. Jadi setiap saat kita sholat tobat. Bisa. Kita bisa sholat tobat apa segala, apalagi kalau kita melakukan satu dosa tertentu yang spesifik dan tidak usah ditunda. Maksudnya Pak, kalau pagi-pagi kita berbuat dosa, pagi-pagi itu kita tobat, pagi-pagi itu salah tobat. Jadi kita mengatakan, ayo di malam saya mau salah tobat ini. Udah pagi itu, pada saat kita menyadari kesalahan, kita tobat, senang kita lakukan salah tobat. Satu tadi Pak ya? Sudah ya? Baik. Cukup Pak Edi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana kalau kita dulu mau mandi tidak ada air, atau karena ini tidak bisa kena air, atau karena sakit tidak bisa kena air, apakah kita boleh bertayamum? Kalau tayamumnya bagaimana tayamum? Apakah seperti tayamum ketika kita wudu atau ada tayamum lain? Baik. Jadi seperti ini. Tayamum itu adalah alternatif ketika tidak bisa wudu dan tidak bisa mandi. Orang tidak bisa wudu, dia tidak bisa mandi, maka dia disyariatkan untuk bertayamum. Fa'ilam tajiduma fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ada beberapa penyebab sehingga tayamum itu disyariatkan. Satu, kalau tidak ada air, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi tidak mencukupi. Ada air yang cuma tidak mencukupi. Maka yang dilakukannya tayamum. Sebetulnya air sebegini sudah cukup ini Pak untuk wudu. Sampaikan sebetulnya untuk wudu itu satu mud sebegini sudah cukup. Kalau untuk mandi satu sah 4 kali begini. 1, 2, 3, 4 itu cukup untuk segera mandi jenazah. Kalau untuk wudu. Lalu yang berikutnya ada air mencukupi, tapi kita terhalang untuk menggunakannya. Misalnya karena sakit, atau tidak sakit tapi karena cuaca dingin. Dan itu pernah dialami oleh sahabat Amr bin As. Dalam satu perjalanan beliau bermimpi cuaca dingin, beliau mandi cuma tayamum saja, dilaksanakan tasawuf. Beliau jadi imam, tidak bilang-bilang kalau tadi itu duduk dan hanya tayamum saja. Selesai sholat baru cerita, tadi malam itu sebetulnya saya mimpi junub, saya tidak mandi, saya cuma tayamum saja. Sahabat merasa keberatan, sampaikan, masa kamu imami kami dalam keadaan junub cuma tayamum saja? Dilaporkan itu ke Nabi, sampai lapor ke Nabi, ini para sahabat ada dan terima. Nabi tanya, benar begitu? Benar ya Rasul.
Rasulullah dingin begini, mati saya Rasulullah, tidak bisa mati. Nabi tersenyum. Senyumnya Nabi menunjukkan persetujuan. Ya, jadi senyum Nabi itu menunjukkan persetujuan. Cara tayamumnya sama saja. Cara tayamumnya sama. Bangsa wudhu itu main. Ya, jadi cuma wajah dengan tangan saja. Nah, cuma yang berbeda ulama kita apakah tangan itu ada sampai pergelangan atau sampai siku. Kalau dalam Syafi'i sampai siku. Ya, kalau zahir hadisnya sampai pergelangan tasya. Jadi dua-duanya boleh. Kalau mau hati-hati ya sampai di situ. Itu jauh lebih hati-hati. Cuma menurut sebagian ulama, tayamum ini tidak mengangkat hadas. Jadi tayamum tidak mengangkat hadas, hanya membuat boleh yang tadinya tidak boleh. Maksudnya gimana? Misalnya ada seseorang Pak itu bangun subuh-subuh, Pak. Dingin sekali cuaca. Nah, bisa saya mandi. Mau dipanaskan air, habis pula gas. Nah, caranya. Nah, sudah mau hampir habis waktu subuh Pak, maka dia boleh untuk tayamum, kemudian salat subuh. Tapi ini tayamumnya tidak mengangkat hadas, cuma membuat boleh. Tadi tidak boleh. Tadinya tidak boleh salat subuh karena dia hadas, maka dia tayamum jadi boleh salat subuh. Tapi jangan sampai kemudian sampai zuhur tidak mandi. Padahal sudah bisa dia mandi. Karena tayamum tadi sebetulnya tidak mengangkat hadasnya, hanya membuat dia boleh untuk salat subuh. Begitu sudah pagi-pagi, siang, kan sudah tidak dingin lagi. Hilanglah penyebabnya, maka dia sudah diwajibkan untuk mandi. Jadi tidak mengangkat hadas, tapi membuat boleh melakukan ibadah yang tadinya tidak boleh untuk dilakukan. Saya kira bagi saya dan pertanyaan, insyaallah pertemuan depan kita sudah masuk membahas tentang salat, pahalanya Allah selesai. Demikian, semoga manfaatnya dan tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa ahlina tafsir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul hakim. Demikian subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.